Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, perbedaan paham dan pendapat antar manusia itu adalah sesuatu yang wajar. Namun, perlu kita hindari apabila perbedaan paham dan pendapat ini sampai menimbulkan perdebatan dan berujung pada pertikaian yang menyisakan permusuhan setelahnya. Karena hal ini merupakan salah satu cara setan untuk menyesatkan dan memecah belah umat manusia. Betapa pintar setan dalam menghancurkan manusia. Ia berjanji mengajak seluruh anak cucu Adam masuk neraka menemaninya. Ia mengadu domba antar manusia agar berselisih sehingga ukhuwah silaturahmi kita berantakan. Ia membuat propaganda agar manusia saling serang, saling menyalahkan. Merasa ia paling benar sehingga terjadilah perdebatan sengit dan dendam. Pemirsa, marilah kita menjaga amarah dan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu urusan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas dan mengupas seputar menjaga tali silaturahmi antar umat manusia di Risalah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JAK TV. Apa kabar Anda? Semoga sehat ya dan puasanya lancar. Ketemu lagi nih di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat ya. Amin. Nah, tema kita hari ini tadi sudah dilihat VT-nya adalah menjaga silaturahmi. Ini memang kita harus menjaga agar tidak mudah marah gitu ya. Nah, saya nggak sendirian seperti biasa. Sudah ada teman saya Miki. Assalamualaikum Miki. Waalaikumsalam Ayu. Masih puasa ya? Insya Allah. Ini harus menjaga hati loh. Bener banget nih, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini nih ya, kita memang benar-benar harus bisa menjaga hati, karena menjaga hati itu adalah bentuk dari ibadah. Ada lagunya itu Miki. Gimana sih lagunya? Lagunya seperti ini. Wah, pengen banget ya. Pengen banget nih, kawan lagi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, jadi kalau misalnya hatinya terjaga, insya Allah hidupnya juga pasti akan berkah. Amin. Nah, nanti Miki juga bakal bagi-bagi berkah ya? Ya. Aku punya 1 juta rupiah yang akan aku bagi untuk 2 juta untuk 2 orang. Nah, jadi masing-masing akan mendapat 500.000 rupiah. Yang pastinya jangan jauh-jauh dari telepon. Bener, nanti siapin aja, harus sudah mulai ngapalin nomornya ya pemirsa di 02151555111. Nanti bisa langsung telepon, nggak cuma ikutan kuis, nanti juga bisa telepon interaktif, bisa nanya-nanya langsung, bukan ke kita berdua tentu saja. Bener. Karena di antara kita nanti sudah ada Ustazah Luluk Mufliha yang akan bersama-sama membahas tema kita hari ini, yaitu menjaga silaturahmi. Kita undang ya Ustazah Lulu. Langsung saja. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Ya, sehat. Sehat alhamdulillah. Ayu cantik. Mas Miki sehat. Alhamdulillah. Silahkan, ini nggak sabar pengen langsung ngobrol. Ya. Iya benar. Soal menjaga silaturahmi tadi. Karena ini sedang lagi atau lagi hits-hitsnya nih, ini sedang terjadi di kita ya, di sekitar kita. Tadi kalau kita lihat di awal acara, Ustazah, ini isunya kekinian banget ya. Setelah gelaran Pilpres memang pernah sempat ada agak gesekan gitu ya di grup keluarga, ada yang leave grup, ada yang gampang terpancing amarah, sumbu pendek bahasa kekinian. Pokoknya suasananya jadi memanas. Jadi beda gitu ya. Ini bagaimana fenomena seperti ini? Iya. Saya sapa dulu permisi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa JAK TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Mbak Ayu yang cantik, Mas Miki yang ganteng luar biasa. Ya, dengan fenomena yang kita perhatikan saat ini, kita pandang dari sudut Islam. Kenapa manusia itu gampang frustasi atau gampang marah, tersulut emosi?
Itu salah satu faktornya adalah karena keterbatasan mental spiritualnya. Ketika manusia kecerdasan spiritualnya itu akan menurun, tentunya akan berimbas kepada kecerdasan dalam emosionalnya. Maka dalam Islam itu kecerdasan spiritual itu berkaitan dengan jiwa atau hati. Maka ketika manusia itu jiwa atau hatinya ada kecerdasan spiritual atau dalam kategori dalam Al-Quran adalah orang yang beriman. Maka ketika mereka mempunyai kecerdasan spiritual itu tinggi, maka akan muncul sikap-sikap yang lembut. Untuk itu masyarakat seharusnya menyikapi fenomena yang seperti ini, harusnya kita melihat diri kita sendiri, karena fitrahnya manusia itu kan sejatinya lembut. Nah, sejatinya itu lembut, karena setiap manusia itu fitrahnya lembut. Maka kelembutan itu akan hilang apabila kecerdasan spiritual ini tidak diasah. Maka dalam Islam ini bagaimana ketika kita menghadapi masalah seperti ini tidak gampang tersulut emosi. Mengasahnya bagaimana? Kalau dalam Islam yaitu faktor yang paling utama adalah melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, bahwa Allah perintahkan ketika kita mendidik anak-anak kita itu dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 kata Allah, ya bunayya aqimus sholat. Jadi pertama kali yang Allah perintahkan kepada anak-anaknya itu adalah suruh melaksanakan sholat. Ada apa gerangan dengan sholat? Apa hubungannya sholat dengan sikap kita? Maka ternyata ketika manusia yang beriman melaksanakan sholat rutin dengan tertib, diulang-ulang sehari 5 waktu, maka akan muncul dalam fitrahnya itu, dalam jiwanya itu sebuah energi positif, perilaku yang baik, sehingga dia akan santun, nggak mudah marah, nggak akan mudah emosi. Karena apa? Kekuatan spiritualnya tadi tinggi. Jadi spiritual itu dalam konteks Islam disebut apa ya? Akar. Kalau dalam pohon itu seperti akar, akarnya itu sholat. Nah, ketika dia sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya tenang, diulang-ulang, saya yakin akan berimbas kepada perilaku. Karena ketika kita sholat, energi positif dari Allah itu akan dimasukkan ke dalam jiwa manusia tersebut, sehingga nggak mungkin akan emosi. Itu pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang yang gampang emosi ketika mendapat berita seperti itu? Karena ilmunya cetek, ilmunya berkurang. Artinya seorang muslimah atau seorang beriman itu kan wawasan ilmu, baik ilmu agama kita kepada Allah atau ilmu kita sosial sama manusia itu harus dimiliki. Dan mereka hanya memandang dari sudut sisi judulnya saja. Ketika mendapatkan berita, judulnya yang wah kan kadang dilihat isinya ya. Kadang kan judul seperti serangan serangan manusia kepada ulama, atau telur palsu, atau kadang-kadang itu judul itu provokatif sekali ya. Seperti itu. Maka tadi ketika seseorang jiwa spiritualnya itu tinggi dan dia punya ilmu, maka dia akan menyaring dong, menfilter ini benar apa enggak. Dan dalam Islam pun diberitahu oleh Allah ketika datang orang ya ayyuhalladzina amanu idza jaa fasikun, ketika datang orang fasik binaba'in fatabayyanu, ketika ada berita datang kepada kalian semua, apa kata Allah? Fatabayyanu, klarifikasi, diteliti dulu, tabayun. Maka dari itu kalau orang gampang emosi karena membaca judulnya saja, nggak melihat isinya, terus tadi nggak ada kecerdasan spiritual, otomatis cepat tadi mengambil jadi kesimpulan sendiri. Seperti itu. Memang itu yang memicu saat ini. Makanya kita sebagai orang tua khususnya untuk memberikan pendidikan kepada generasi seterusnya nanti untuk masa depan, maka yang harus kita dandani adalah sholat. Karena kalau dalam Al-Quran surat Al-Ankabut dikatakan wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang kalian lakukan itu akan membentuk, akan memproduksi, akan menghasilkan sebuah jiwa, sebuah pribadi yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi tentunya nggak sembarangan sholat ya. Tidak sembarangan sholat, ada asal-asalan kan. Ada yang saya udah itu. sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, tapi kok dia tetap masih emosian seperti masih itu. Jadi Masih sholatnya sumbu hanya via lisan saja, hanya cuma usolli, tapi hanya batinnya sekedarnya belum. saja berarti ya. Makanya sekarang masyarakat seperti itu, banyak yang sudah terkikis imannya sehingga moralnya pun terkikis. Kalau untuk ciri-ciri kecerdasan spiritualnya tadi di dalam seseorang itu bisa kita lihat bisa. ini Ciri kecerdasan spiritual manusia itu sudah terlihat adalah punya sifat lemah lembut. Dalam arti lemah lembut itu bukan berarti ngomongnya ayo mencela-mencela enggak ya? Ya bukan sini, bukan lemah lembut lemes gitu. ya. Dia lemah lembut lah, ayo pergi, bukan. Lama nanti ngobrolnya. Jadi kan dalam Al-Quran udah jelaskan, makanya kan orang Islam itu kan pedomannya Al-Quran. Hada basairul linnas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Dalam Al-Quran Al-Jasiyat ayat 20. Ini Al-Quran aku turunkan kepada manusia, hudal linnas,
petunjuk bagi kamu. Warohmah. Dan Al-Quran ketika kamu baca akan menjadi manusia itu lemah lembut. Liqaumi yuqinun, bagi orang yang meyakini. Maka ketika orang baca Al-Quran, maka Allah akan berikan kelembutan. Maka di Al-Quran itu ada kalimat wal yatalattof di dalam surat Kahfi, itu pertengahan Al-Quran. Maka di sini Allah berikan kata wal yatalattof, seharusnya manusia yang punya kecerdasan spiritual tinggi, dia punya sifat lemah lembut dalam hal apapun, nggak gampang terpancing. Makanya ketika kita baca berita apapun, walaupun kita pro ini, walaupun kita fanatis yang ini jelek-jelekin, kita nggak akan tersulut. Kenapa? Karena spiritualnya ada. Ini ngomong-ngomong lemah lembut nggak cuman sifat yang dimiliki perempuan ya, tentu saja laki-laki juga. Harus lemah lembut sama istri. Lemah lembut ini lebih cenderung ke tenang seperti itu ketenangan ya. mutmainnah, ketenangan jiwa kan. Jadi nggak, kalau misalnya kita bilang tuh geragas ya, apa-apa kayak mengambil putusan juga buru-buru, gerasa gerusuk seperti itu. Jadi tadi juga dikatakan semua harus cross check dulu, dan yang penting adalah pondasinya nih, akarnya harus dikuatkan. Ini menarik sekali, nanti kita lanjutkan perbincangan ya Ustazah. Usai jeda pemirsa, tetaplah di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat. Amin.